Om Swastiastu. Saya Pandey Made Yoga Antara. Tiang asli dari Desa Tingan, pengrajin gamelan. Nama usaha tiang pengrajin gamelan Pandey Made Lanus. Tiang menggeluti usaha niki mungkin sudah dibilang sudah ratusan tahun, dan tiang niki termasuk generasi kurang lebih yang kelima. Entah siapa awalnya niki generasi yang pertama niki tiang juga kurang tahu. Yang jelas kurang lebih tiang niki udah generasi yang kelima gitu. Nggih tiang jelaskan kidek niki tentang ciri khas mungkin pembuatan gamelan tiang niki, hasil karya tiang niki terutama di pembuatan reong tiang aturan tiang dumun. Kalau ciri khasnya mungkin dari suara yang agak beda, mungkin suaranya mungkin larasnya ini lebih besar dia ada ketimbang sanitios-tiosan. Dari segi bentuk juga gitu. Mungkin lagi malih kide lagi dari segi proses pembuatan dari penempaan awalnya itu mungkin yang beda malih dengan pengrajin-pengrajin yang di sini gitu. Mungkin dari itu yang bisa menjelaskan perbedaan hasil produk reong tiang dengan yang tempat lain gitu. Kalau perbedaan proses pembuatan gamelan dumun, pengelisir dumun dengan mangkin ke menurut tiang memang agak beda jauh nih ke. Tapi dari bobot sih tiang aturang bobot makin lebih bagus, makin double makin bobotnya. Cuma kalau dumun nih ke nak pengelisir dumun atau pendahulu kita nih ke bekerja nih ke penuh dengan duase, dengan hari baik kintan menurut tiang. Makanya dumun lebih sering menghasilkan gamelan itu dengan taksu yang bagus karena proses pembuatan ini ke sangat bagus. Kita mencari hari baik, dedauhan baik, berduasa yang bagus kan. Kalau menurut yang ke dumun ke ten ngawak megain ke nak udah dumun pasti ngerah duasa yang bagus, ngerah dedauhan yang bagus kan. Enten bagi hari baik ten mengkarya nak udah dumun. Makanya kualitas gamelan dumun bagus. Taksunya itu beda dengan sekarang kan. Kalau sekarang menurut yang ke karena perkembangan seni itu pesat, makanya yang makin ngerah duase agak sulit dia sampun penapi tangan perang karena dikejar oleh order gitu. Kalau mencari duase hari baik keburu hari H pemakaian gamelan itu datang gitu, makanya ten sidang gitu harus segera bisa dipenuhi pesanan ke gitu. Makanya kuranglah mencari duase menurut yang kalau makai hari untuk proses makin, kecuali memang ada pesanan dari customer untuk penduasaan ke mungkin dicarikan duase hari purnama anu baru kita cari duase. Dari perbedaan dari nada ndang dung deng dong, dari ndang ke sampai ending aturan tiang nike dari pertama dari bentuk juga umpama dari bilah nike kalau gangse nike bilah yang ndang di ending di cenek nike biasanya sih panjang nike 21 cm kurang lebih yang aturan nike. Kemudian untuk mencari nada yang lebih besar ndangnya nike panjangnya ditambah lagi 1 cm terus kinten seperti niki yang aturan ada dibilah-bilah ke kinten terus dia memanjang dari niki lah yang mengatur suara dari ndang ndung deng dong ding kinten. Dari panjang bilah juga dari bobot juga penambahan bobot ya tambah terus di bobotnya biar bisa bilahnya semakin panjang semakin lebar. Niki lah yang membedakan suara dari ding dang dung deng dong kinten. Malih kide niki dari pembuatan reong dari awalnya nih bahan bakunya nih kita pukul dumun, ada payuknya nih namanya muse, seperti muse kita masukkan ke sana menurut bobot reong yang kita bikin. Umpamanya reong ya seperti ini, umpama bobotnya 2 kilo, kita masukkan ke bahannya ke wadahnya nih payuknya nih 2 kilo, terus kita lebur, kita bakar, namanya nih proses pengleburan nih kita lebur. Sudah setelah cair, setelah wayah kerawang itu cair, baru ada cetakan itu dituangkan ke cetakan, jadinya bentuknya seperti jajil laklak bulat kinten. Nah, itu proses awal kinten teman. Kemudian proses keduanya ditempa atau dipukul oleh 3 orang. Harus 3 orang, tidak bisa 2 orang. Kinten. Harus 3 orang. Tapi kita kerjanya niki 5 orang. Ada tukang sepit 1, tukang bakar, marakin atau tukang bakar 1 gitu. 5 orang kita bekerja tim gitu. 5 orang. Setelah kita bikin kakinya nih istilahnya jadi niki nguat atau nyobekan itulah bikin baisnya nih bikin kakinya nih kita proses keduanya. Setelah bikin nyobekan nih 1 set umpama reong nih jumlahnya 10. Setelah selesai bikin 10 besoknya baru bikin
niki bikin moncol finishingnya niki menghaluskan kaki. Awalnya kan kakinya masih kasar niki masih lurus kinten. Terus niki dihaluskan seperti niki biar mau bengkok. Bikin niki bikin moncol gitu. Proses keduanya bikin moncol gitu. Tapi waktu proses pembuatan moncol niku ndak sekali pukul langsung udah jadi seperti niki halus seperti niki. Masih ada proses penempaan gitu. Gitu biar halus moncolnya seperti niki kan. Wow, keluar moncol niki masih kasar bentuknya niki tak bagus gitu. Setelah bikin moncol niki setelah disepuh wow terakhir di luar setelah mesepuh niki wow ditempa lagi dengan palu kecil sambil menyetem suara niki gitu. Nah, dan penyeteman suara niki sudah ada petunjuk suara seperti petuding namanya itu atau petuding menurut cerita yang niki ngangge bilah bambu yang kering. Nah, nike bilah bau, tapi udah ada suara gamelannya nike gitu. Nike lah namanya petuding, istilah Balinya kan tuding tunjuk, petunjuk gitu. Petunjuk suara gitu. Nah, ada sih juga pakai gangse gitu. Ada juga pakai gangse, tapi yang niki kalau bale ganjur menurut yang niki ada yang punya khusus petunjuk suara dari bambu gitu, dari bambu. Nike udah suara bale ganjur gitu. Nike. Tapi juga ada menurut juga request dari pembeli menurut keinginan pembeli juga mungkin suaranya agak besar atau kecil tergantung pesanan. Nanti setelah finishing di sana kita bisa setel kembali menurut keinginan atau ke request pembeli mau dibesarin atau dikecilin suaranya tinggal setel gitu. Yang berharap mudah-mudahan situasi makin cepat berlalu dan sehingga pariwisata bisa kembali sehingga karena pengrajin yang dikit tergantung juga dengan situasi pariwisata ya kan. Kalau sudah pariwisata bagus mungkin budaya kita bisa jalan, seni bisa jalan otomatis order juga ada gitu kan. Nah, ini harapan tiang biar bisa pariwisatanya pulih kembali sehingga budaya Bali bisa bangkit dan kita juga kena imbasnya ada order gitu kan ke desa Tingan iki dan gitu. Dan tiang juga berharap kepada generasi muda mungkin tiang juga harapan tiang dengan anak-anak tiang nanti siapa tahu mereka ini maulah kita mengikuti jejak kita untuk tetap eksis melanjutkan geginan niki lah prosesi niki proses geginan niki kerajinan niki karena menurut yang niki pengrajin niki cuma satu-satunya di Bali tidak ada duanya niki. Kalau tiang atura mungkin pengrajin perak besi tiuk barni emas niku akeh. Kalau pengrajin gamelan cuma niki manten di Bali. Makanya tiang berharap dengan kepada generasi muda supaya niki bisa dilanjutkan terus turun-temurun gitu. Biar supaya terus ajak lah kerajinan gamelan di Ringtingan, utamanya Ringtingan gitu. Inggih wantah menikah presiden di tiang aturang kirang langkung tinang nas pangpuru banget pada tamu peniki tindak pitang untuk aturang para mesanti. Om Santi 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 Om.